Oke, selamat pagi. Di dalam video kali ini saya akan memperkenalkan kalian dengan MPI atau Message Passing Interface, ya, framework yang akan kita gunakan sepanjang mata kuliah ini, gitu ya. Jadi konsepnya yang paling penting untuk dipahami di sini karena MPI ini ada di hampir semua bahasa pemrograman open source gitu ya. Ini definisinya ya metode message passing, penyampaian pesan standar dan portable yang dirancang oleh sekelompok peneliti dari akademisi dan industri untuk berfungsi pada beragam arsitektur komputasi paralel gitu ya sana. Seperti itu. Ya, jadi sifatnya open source ya, open source sana. Jadi ada beberapa implementasi MPI yang terwujud dengan baik dan efisien, banyak diantaranya adalah open source dalam bentuk domain public. Ya. Ini mendorong pengembangan industri perangkat lunak paralel dan mendorong pengembangan aplikasi paralel skala besar yang portable dan dapat diskalakan, scalable. Intinya dalam pertemuan yang lalu dalam pengenalan Python, saya membuat contoh ini pembagian kerja ya dari suatu array besar dibagi menjadi beberapa gitu ya. Di sana bisa kita atur berapa yang dibagi gitu ya, itu yang disebut dengan skalakan. Di framework di sini ada dua, yang open MPI yang murni open source dan MPI CH yang ininya semi close. Jadi itu yang digunakan di Microsoft biasanya di sini. Bisa ini keduanya tersedia di keduanya. Ini bahasanya macam-macam ya, dari C, Python, Java, MATLAB juga mendukung. OCaml, saya nggak tahu yang itu, nggak pernah pakai. Jadi fungsi utama yang terbuka ini dimaksudkan untuk menyediakan topologi virtual penting, sinkronisasi dan fungsionalitas komunikasi antara serangkaian proses yang telah dipetakan ke node server instance komputer dengan cara tidak tergantung pada bahasa. Ya, soalnya ini tidak tergantung pada bahasa pemrograman di sini bisa digunakan bahasa pemrograman apapun ya sana dengan sintaksis khusus bahasa binding ya, ditambahkan beberapa fitur ya. Bahasa pemrograman MPI selalu bekerja dengan proses, tetapi programmer bisa menyebutnya proses sebagai prosesor. Dengan berapa prosesor yang jalan. Itu lebih banyak di contoh codingannya ya, bisa kita lihat. Di MPI dengan single core ya, single core. Jadi MPI ini sudah ada sejak ini ya, sejak komputer itu single core ya, zamannya Pentium 1 sampai 4 gitu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya gitu paralelnya gimana caranya gitu ya, ketika prosesor tidak bisa bekerja secara paralel bagaimana caranya gitu seperti itu ya. Caranya adalah ini ya, apa namanya, dengan menggunakan network. Jadinya masing-masing CPU dan memori terhubung dalam network dan mengerjakan data secara paralel gitu ya, seperti itu ya, single core ya. Tapi kalau multi core gimana gitu. Jadi inilah ini ya, apa namanya, kondisi komputer kalian atau laptop kalian sekarang intinya misalnya kan quad core gitu ya. Jadi CPU-nya ada 4 gitu ya, seolah ada 4 bisa bekerja secara paralel, memori tetap satu, RAM-nya tetap satu. Jadinya gini, apa namanya, tahun lalu ada pertanyaan, misalnya kalau RAM-nya 2, apakah itu paralel? Ya enggak gitu. Ini kalau RAM itu slotnya 2, dimasukkan 2 RAM, ya enggak juga. Tetap dia dianggap satu kesatuan memori gitu ya. Ininya seperti itu tuh beda ya. Oke, di CPU ya. Jadinya total kita punya 4 kali 4 16 ya, 16 processing gitu ya sama memorinya. Ya, seperti itu. Jadinya itu mungkin teorinya ya. Kita di sini tidak ada ujian tulis atau ujian ABCD. Jadinya kita murni, saya ingin targetin semuanya bisa pemrograman gitu. Jadi sehingga saya kurangi ini ya, maksudnya teorinya gitu. Menurut saya kalau mata kuliah ini kalau dibaca-baca aja pahamnya susah gitu. Tapi kalau misalnya langsung diaplikasikan itu ini ya, lebih ngerti gitu ya, seperti itu ya. Jadi install di Mac-nya seperti ini ya.
Apa namanya, ini mungkin ada yang menggunakan Mac bisa menggunakan ini ya. Itu intinya di sini caranya seperti ini ya. Saya sendiri sekarang lagi presentasinya pakai Mac, tapi seterusnya saya maunya menggunakan Linux saja karena apa namanya, ini ya, Xcode ini lumayan ini ya, lumayan apa namanya, malas ngupdate-nya sehingga saya tidak ini ya. Kalau kalau kalian cari tutorial tahun lalu, saya masih pakai Mac untuk ini, tapi setelah install ulang saya nggak lagi gitu. Jadi simple install Homebrew aja dulu, habis itu tinggal install lewat Brew ya, copy paste aja ini di apa namanya terminal, habis itu tinggal ini di etc host ganti dengan nama host tersendiri gitu ya. Nah kalau misalnya mau berbasis paralel yang berbasis network gitu ini sama ya. Ini kalau di Linux simpel, ini sudah open install open MPI kalau buat essential karena memerlukan C++ juga di sana sebagai basicnya ya. Jadi tinggal copy paste saja di sana gitu. Nah, sekarang kan yang paling banyak mungkin ini yang menggunakan Windows ya. Gitu. Oke. Nah, cara jalankan MPICC ini yang bisa menggunakan ini ya. Kalau misalnya ini yang MPICC ini yang berbasis C++ gitu ya, C++ ya. Ada MPICC untuk C untuk yang non ini ya, non apa namanya non C++ menggunakan MPI exec nama file. Nanti untuk Python ada sendiri gitu. Intinya sini apa namanya di-compile dulu apa namanya script C-nya di-compile dalam MPI gitu. Ini kalau mau yang closed source gitu di sini bisa menggunakan C++ sana ya. Kalau mau open source Python gitu. Nama filenya script ininya sudah tercompile misalnya ini kan karena nama filenya tidak disebut ini a.out ya keluar ya ini min n 4 ini jalankan ya. Nanti ini langsung dipraktek aja saya lihat. Intinya min minus n 4 artinya dijalankan dengan 4 prosesor gitu ya, 4 prosesor. Kalau misalnya quad core berarti maksimal processingnya 4 ya, ya enggak hampir unlimited gitu. Mau 100 juga bisa gitu ya. Tergantung kuat-kuatan ininya juga ya. Tapi ada proses yang tidak cocok dilakukan 100 itu. Min n ya 4 menandakan jumlah 4 proses. Gitu. Nah, habis itu kita install MPI 4PS. Ini nggak mesti di Linux saja. Sorry, saya ketik ini. Ya, yang bagian ini ya, ini semua sama. Yang menginstal Anaconda semua sama ya. Saya ini. Oh ya, untuk Windows kalian ini ya. Di sini di slide malah saya nggak bikin untuk Windows. Bisa gunakan MPI, Microsoft MPI ini ya. Ini jadinya itu bisa kalian download dari sini ya. Download dari sini, ininya download MSMPI-nya sana. Nah, setelah install ini kalian bisa ini ya, bisa ini, bisa apa namanya jalani tiga ini ya. Nanti saya kasih contohnya di Anaconda ya di script programannya. Ini bisa install ini API 4P. Sepertinya sebaiknya ada Python dev dan sebagainya, tapi kalau pakai Anaconda tidak perlu ya. Seperti itu ya. Jadi menyalakan API tapi di Linux ya nggak mesti di Linux, sorry, ini bisa di mana aja ya. API exec ya, -n 4 Python ini seperti ini ya. Kalau misalnya menggunakan Anaconda, full part dari Anacondanya di sini gitu misalnya script.py ya, -n menandakan jumlah 4 proses seperti itu. Ya itu saja mungkin penjelasannya. Bagi yang masih bingung wajar gitu, nanti kita di video yang lagi satu menjelaskan langsung di pemrogramannya gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih.